Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, Shalom. Pada sore yang indah ini, marilah kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas anugerah dan berkat-Nya, kita semua masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah wanita. Meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan ibadah masih dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang bertakhta kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau beri sepanjang hari ini, sehingga kami semua bisa berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kiranya Tuhan juga pimpin dan sertai jalannya ibadah pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 357. Kita pujikan bait pertama, ketiga, dan keempat. Dengar panggilan Tuhan. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Prasetyawan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami datang lagi ke hadirat-Mu Bapa. Kami datang tidak membawa kesucian hati kami Bapa, melainkan kami membawa setumpuk dosa. Baik dosa melalui tingkah laku kami, tutur kata kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik itu dosa terhadap kedua orang tua kami, anak kami, suami, istri, saudara kami, tetangga kanan kiri kami, rekan kerja kami, terlebih dosa terhadap Engkau Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami masing-masing dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami layak menerima firman-Mu. Tuhan, terlebih Bapak Pendeta David Prasetyawan yang sudah Engkau tunjuk sebagai pelantar firman, kiranya Tuhan juga urapi mulut lidahnya, sehingga apa nanti yang disampaikan beliau seturut dengan kehendak-Mu, bukan seturut kami manusia yang berdosa. Berfirmanlah Tuhan, kami para ibu-ibu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Ria nomor 60. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku
Salam Patunggilan, ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih senantiasa diberi berkat dan rahmat oleh Tuhan. Juga berkat dan rahmat itu kita rasakan melalui kesehatan kita dan keluarga kita masing-masing. Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang sakit, semoga Tuhan memulihkan dengan segera. Masih dalam suasana bulan keluarga, secara khusus seminggu ini kita menghayati Pekan Kebangunan Wanita. Ini menjadi kesempatan untuk ibu-ibu dan saudara para wanita jemaat, juga tentunya kita semua kembali merenungkan keberadaan dan peran kita, khususnya para wanita dalam kehidupan persekutuan. Secara khusus pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan melalui kesaksian Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 yang demikian pembacaannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian ibu-ibu dan saudariku yang terkasih, pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari kita merenungkan bersama-sama. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, di zaman yang sekarang serba modern dan canggih ini, sudah menjadi pemahaman bersama bahwa keluarga diajak untuk bisa menyesuaikan diri, bukan anti terhadap kemajuan zaman, termasuk di dalamnya kemajuan teknologi. Namun juga tidak terjebak dalam pemujaan berlebihan terhadap teknologi, sehingga melupakan etika dalam berelasi dan bersekutu. Keluarga dipanggil untuk tetap menyatakan kasih, perhatian, dan semangat persekutuan melalui teknologi
atau menggunakan teknologi yang ada. Dan ini semua mestinya menjadi perhatian semua anggota keluarga, termasuk para wanita. Wanita sebagai saudara, sebagai ibu, sebagai nenek, kerabat, dan mungkin peran-peran lainnya juga diutus untuk lebih membuka diri dalam hal perkembangan zaman termasuk teknologi tadi. Sehingga para wanita pun dapat terlibat aktif untuk membangun dan mengupayakan kehidupan keluarga yang penuh perhatian dan cinta kasih. Bayangkan misalnya anak-anak kita yang saat ini semakin canggih untuk urusan teknologi, mereka menghabiskan banyak waktunya di sana, belajar dengan menggunakan gadget, bermain gadget, juga berinteraksi dengan orang lain, bahkan orang-orang asing yang kita pun tidak kenal. Mereka sudah canggih, lebih-lebih sangat canggih melakukan hal-hal itu. Nah, kalau kita ini tidak mau memberi diri untuk belajar, minimal sekedar tahu situasi-situasi demikian, maka kita akan kehilangan peran dalam kita bersama-sama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita. Peran apa saja itu? Misalnya yang pertama, peran mendidik. Di dunia maya, internet, kita bisa mendapatkan apa saja informasi, baik informasi yang baik maupun informasi yang buruk, semua ada di sana. Kalau keluarga tidak kita beri perhatian untuk supaya mereka secara sadar memilih dan memilah informasi yang kemudian juga menjadi didikan, maka bisa sangat berbahaya untuk kehidupan mereka ke depan. Lalu yang kedua, peran pendamping. Kita semua bisa berjumpa dengan siapa saja melalui internet. Orang-orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Anak-anak dan anggota keluarga yang lain pun mudah. Mereka mudah untuk bisa berinteraksi secara virtual. Kalau kita tidak mengupgrade diri, belajar, dan juga mau untuk menggunakan internet sebagai salah satu media pendampingan kita, maka mereka bisa lebih percaya dengan orang lain yang mungkin setiap hari mereka jumpai di dunia maya melalui internet. Kalau mungkin yang mereka sampaikan adalah hal-hal yang baik, itu tidak masalah, oke-oke saja. Namun kalau justru orang-orang asing ini mereka memanfaatkan anak-anak kita, anggota keluarga kita, bahkan sampai kemudian melakukan tindak kejahatan. Jangan salahkan anak-anak kita atau anggota keluarga kita lainnya, karena itu tidak murni kesalahan mereka. Itu karena kita yang mendiamkan juga. Nah, ini kita perlu introspeksi diri di sini. Oleh sebab itu, ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua diajak untuk berperan aktif. Karena bagaimanapun juga kita semua sungguh memiliki peran yang sama dalam membangun kehidupan keluarga dan persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Wanita juga dipanggil untuk itu. Dalam kehidupan keluarga, kita melihat sudah tidak ada lagi batas sekarang, khususnya batas gender antara pria dan wanita. Pendeta saja, baik pria maupun wanita ada. Penatua diaken ada. Kalau mungkin dirasa perbandingannya belum seimbang, kita coba lihat pamong anak dan remaja. Di sana bahkan kaum wanitanya banyak. Jadi sudah tidak zaman kalau wanita kemudian memilih diam dan tidak mau mengupgrade diri. Artinya tidak mau menambahkan kemampuan diri. Karena ini panggilan kita bersama. Bukan pertama-tama kaum pria, lalu barulah panggilan hidup kaum wanita, tidak.
Karena hal-hal yang demikian, pembedaan ini sebenarnya hanyalah bentukan budaya. Kita semua bersama-sama dipanggil, diutus untuk membangun keluarga ataupun persekutuan yang baik. Bahkan kalau kita merenungkan dalam kesaksian firman Tuhan saat ini, kita akan menjumpai satu hal yang selama ini kurang kita sadari atau kurang menjadi perhatian kita bersama. Kisah Maria Magdalena yang setelah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi sebuah kisah yang sangat menarik. Menarik karena dialah yang pertama kali melihat Tuhan Yesus setelah bangkit. Bukan Simon Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus ataupun yang lainnya, namun Maria Magdalena, seorang wanita. Ia bahkan yang pertama kali mendapatkan pengutusan dari Tuhan Yesus, yaitu untuk memberitakan kebangkitannya. Ini bukan hal yang main-main. Maria Magdalena menjadi tokoh yang penting dalam mengabarkan keselamatan itu. Oleh sebab itu, dalam sebuah webinar tentang spiritualitas perempuan, Bapak Pendeta Hardian Trias Moroadi bahkan menggambarkan kerasulan yang ada dalam diri Maria Magdalena. Maria Magdalena digambarkan sebagai rasul yang pertama. Mengapa demikian? Karena kata rasul itu memiliki arti yang diutus. Maria Magdalena lah yang diutus pertama kali mengabarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam bahasa lain, apostola apostolorum, rasul perempuan kepada rasul laki-laki. Maka mari sebagai para wanita jemaat, kita semangat untuk menjadi utusan Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Siap melakukan tugas panggilannya melalui tanggung jawab yang kita miliki. Jangan pernah berkata, aku tidak bisa. Justru mari kita berbenah diri, mengupgrade diri, menambah wawasan, pengetahuan, belajar kembali, mau selalu belajar hal-hal baru demi peran kita masing-masing, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Tapi kita juga harus ingat, pengetahuan kita hendaknya ini kita pakai untuk membangun persekutuan keluarga yang baik. Bukan justru kemudian menebarkan atau kita pakai untuk menebarkan hal-hal yang merugikan, virus kebencian dan sebagainya. Karena penyakitnya orang-orang yang biasanya baru melek internet, ini kemudian dia tidak memiliki kebijaksanaan, artinya tidak bijak dalam menggunakan internet, ini bisa saja kemudian tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bijak memakai teknologi. Contoh yang sering kali terjadi, media sosial misalnya seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya, bukannya dipakai untuk memposting hal-hal positif, namun justru isinya adalah mencaci maki, membuka keburukan orang lain, bahkan anggota keluarga sendiri, dan sebagainya. Ini menjadi sangat keliru. Mari kita manfaatkan teknologi, media yang ada untuk hal-hal yang baik, bukan justru kita yang terjebak di sana. Kita manfaatkan untuk menyapa saudara kita yang jauh, membagikan hal-hal yang mampu menguatkan orang lain, dan juga untuk supaya kita bisa mengetahui bagaimana keseharian anak-anak kita yang menggunakan teknologi juga. Artinya kita diajak supaya bisa memiliki etika yang baik dalam bermedia sosial, dalam menggunakan teknologi. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan,
Maka sama seperti Maria Magdalena, kita semua para wanita jemaat juga diutus mengabarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Para murid kalau tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, pastikan senang dan bahagia. Nah, kita diutus untuk juga mewujudkan rasa bahagia, damai, itu kepada sebanyak-banyaknya orang. Diawali dari keluarga kita sendiri. Mari kita berani menyambut panggilan kita dengan lebih positif, lebih bermakna, dan juga lebih bermanfaat bagi keluarga dan persekutuan. Menjadi utusan Tuhan yang bertanggung jawab dan penuh semangat. Tuhan yang memampukan kita semua, Tuhan yang memberkati kita. Amin. Begitu indah firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan tadi bisa menjadi pedoman dan berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut kembali firman Tuhan tadi dengan memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 387. Kita pujikan bait pertama saja. Ku heran Allah mau memberi. Sembari kita mengumpulkan persembahan. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyertai ibadah kita hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita naikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sehingga pada kesempatan sore ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa, kami dapat berkumpul di sini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami baca. Kiranya firman tersebut dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang dalam setiap tingkah laku hidup kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan, di mana kami telah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berapapun yang kami berikan ini Tuhan, bukan merupakan keterpaksaan, tetapi sebagai bukti ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan mau pakai dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan sertai dan berikan kepintaran buat mereka dalam menuntut ilmu, supaya apa yang dicita-citakan mereka tercapai. Dan biarlah anak-anak ini menjadi anak yang berguna buat keluarga, negara, dan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga serahkan muda-mudi kami Tuhan, kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan sediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan apabila ada saudara kasih kami yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan sediakan tepat pada waktunya, terlebih yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang telah Tuhan tanam di muka bumi ini, khususnya GKJW Cangkring. Kiranya Tuhan berkati setiap program-program yang telah direncanakan. Tuhan berkati setiap pelayanan yang terlibat dalam setiap ibadah.
Tuhan berikan kesehatan senantiasa selalu. Biarlah Tuhan pelihara mereka. Beri tanggung jawab atas setiap pelayanannya, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga berkati semua warga jemaat GKJ Cangkring, sehingga semuanya sehat dan terhindar dari COVID-19 yang semakin meresahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami tercinta. Engkau memberkati pemerintahan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara kita. Kiranya Engkau juga memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin meresahkan masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para petugas kesehatan di garda depan. Ya Tuhan juga selalu berikan kesehatan buat mereka. Berikan mereka kemampuan dalam setiap merawat saudara-saudara kasih kita yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan undur dari ibadah ini. Dan malamnya nanti kami juga akan mengistirahatkan badan jasmani kami. Kiranya Tuhan sendiri yang kuasai, Tuhan sendiri yang mau menyertai kami, sehingga kami terhindar dari segala macam cobaan. Dan esok paginya kiranya Tuhan juga bangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat, dan kami semua bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua doa dan permohonan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Mars Wanita GKJW. Bangkitlah kaum wanita, Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen dengan panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah pada sore hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, anugerah, penyertaan yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas saudara, memampukan saudara menjalani hidup dengan semangat dan sukacita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk dan ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kibarkanlah